Oke, adik-adik, jadi kita lanjutkan video pembelajaran di pertemuan 4 ini. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang gerak di ruang, jadi bagaimana eh, kecepatan, kelajuan, percepatannya jika fungsi vektor posisinya diketahui. Oke, untuk video kali ini kita lanjutkan pada masih dalam gerak dalam ruang. Jadi kita kaitkan dengan hukum 2 Newton, yaitu tentang gaya. Jadi bagaimana besar dan arah dari gaya yang bekerja pada benda yang bergerak. Dan juga nanti kita lanjutkan pembahasannya pada komponen tangensial dan komponen normal dari percepatan. Oke, saya share screen dulu. Ya, untuk memudahkan Anda memahami hukum 2 Newton dalam kaitannya dengan gerak dalam ruang. Oke, kita di SMA sudah belajar hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A ya. Itu gaya yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dengan massa dan percepatannya. Ya, kita ketahui gaya itu adalah besaran vektor. Jika kita lihat dari persamaan ini, jadi arah gaya itu sama dengan arah dari percepatannya. Ya, kita coba kaji, ada 2 contoh di sini berkaitan dengan hukum 2 Newton. Yang pertama adalah gerak sentripetal ya. Tentu Anda masih ingat di SMA tentang gerak sentripetal di contoh 4. Jadi sebuah benda bergerak melingkar ya dengan kecepatan sudut omega, kemudian sehingga dan vektor posisinya setiap saat kita lambangkan sebagai RT, di mana dalam contoh 4 ini diketahui nilai dari fungsi vektor RT itu adalah A cos omega T A sin omega T. Nah, bisa adik-adik perhatikan semua bahwa omega itu adalah kecepatan sudutnya. Ya, di sini ingin ditunjukkan, tentukan gaya, besar gaya yang bekerja pada objek yang bergerak sentripetal ini. Ya, berarti adik-adik harus mencari R double action ya, dengan mencari R action terlebih dahulu. Ya, kita dapatkan di sini A omega, keluarin ini dulu, minus sin, jadinya turunan dari kosin omega T, ini turunannya adalah cos omega T. Ya, kita ketahui bahwa R action atau kecepatan selalu tegak lurus dengan vektor posisinya, sehingga arahnya ke sana. Oke, berikutnya kita cari R double action-nya. R double action-nya berarti A omega berat ya. Nah, minus cos omega T di sini menjadi minus sin omega T. Nah, jadi kita dapatkan besar dari vektor F itu adalah, jadi M dikali besar dari vektor L double action ya. Jadi M dikali A omega kuadrat. Jadi M A omega kuadrat. Nah, lalu arahnya bagaimana? Benarkah bahwa arahnya ini menuju ke pusat, pusat dari lingkaran lintasannya? Ya, kita bisa lihat atau tunjukkan bahwa R action itu tegak lurus dengan R double action.
dalam hal ini kita peroleh L aksennya adalah ini, double aksennya ini. Ya, jadi kalau kita dotkan itu hasilnya L dot R double aksen adalah jadi A omega dikali A omega kuadrat, berarti kita dapatkan A kuadrat omega pangkat 3 dikali sin omega T cos omega T dikurang sin omega T cos omega T. Ini menjadi 0 ya. Sehingga terbukti bahwa pada benda gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut omega, kita dapatkan gaya yang bekerja padanya adalah gaya sentripetal dengan besar MA omega kuadrat dan arahnya menuju. Nah, di sini kalau tegak lurus kan ada 2 ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan arahnya ini adalah arah dari R double aksen minus A omega kuadrat. Nah, cos omega T sin omega T. Nah, inilah vektor posisinya. Ya, arahnya kebalikan dari vektor posisi. Jadi kalau vektor posisinya menuju keluar, menjauh dari pusat, nah berarti gaya ini menuju ke pusat. Oke, itu salah satu aplikasi dari gerak di ruang dalam kaitannya dengan hukum 2 Newton. Nanti adik-adik bisa juga tunjukkan sendiri bahwa lintasan dari gerak peluru itu berupa parabola ya. Kemudian itu akan mencapai jarak terjauh ketika sudutnya 45 derajat. Ini bisa dibaca dari buku ya. Kemudian saya lanjutkan ke komponen tangensial dan normal dari percepatan. Oke, kalau tadi di gerak melingkar, kita dapatkan bahwa kecepatannya itu berlawanan arah dengan vektor posisinya. Atau tegak lurus dengan vektor kecepatannya. Nah, apakah selalu begitu? Gimana kalau lintasannya bukan berupa lingkaran ya? Nah, sehingga perlu kita kaji secara atau kita analisis dari vektornya untuk menentukan di mana atau bagaimana sebenarnya arah dari kecepatan. Kalau kecepatan kan sudah pasti arahnya menyinggung lintasannya atau kurvanya. Oke, untuk itu coba adik-adik perhatikan tampilan di layar. Ya, perhatikan gambar 7 ya yang ada di buku. Sudah saya salin ke layar saya. Nah, pada kurva yang bergerak, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, padanya nanti kita bisa tentukan vektor singgung satuan T, kemudian vektor normal satuan N, ada telepon sih. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi ini misalnya benda yang bergerak dengan lintasan seperti pada gambar. Jadi bisa kita lihat di layar vektor singgung satuan dan vektor normalnya adalah T dan N seperti tertera pada gambar. Nah, kita ingin mencari atau menunjukkan bahwa ternyata kecepatan itu berada pada bidang osculating ya. Jadi dia akan tegak lurus dengan vektor B-nya. Nah,
dan arahnya itu ditentukan dari komponen tangensial dan komponen normalnya. Oke, sebagai contoh, atau kita coba turunkan bersama. Nah, kita ketahui bahwa, jadi kita ingin uraikan sekarang A dalam titik-titik tangensial ditambah titik-titik normal. Oke, berarti kita akan mencoba mengubah komponen dari A itu menjadi AT dan AN. Oke, kita ketahui bahwa P itu tak lain adalah R aksen dibagi R besarnya. Atau ini dalam konsep gerak dalam ruang bisa ditulis seperti ini, sehingga kita dapatkan P itu tak lain adalah P dikali T. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan kurvatur ya. Ya, kita ketahui bahwa A itu tak lain adalah P aksen ya. Nah, kita ketahui tadi P-nya sendiri adalah P dikali T, berarti kita dapatkan P aksen dikali T ditambah P dikali T aksen. Nah, sekarang coba kita kaitkan ini dengan kurvatur yang sudah kita miliki ya. Jadi di kurvatur kita punya bahwa kappa itu adalah T aksen dibagi dengan R aksen, atau T aksen dibagi dengan P. Jadi kita dapatkan di sini T aksen adalah P dikali kurvatur. Nah, di satu sisi kita dapatkan bahwa T aksen dibagi T itu tak lain adalah N. Sehingga kita dapatkan T aksen adalah T aksen dikali N. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan di sini hubungan bahwa T aksen itu tak lain adalah P dikali kurvatur dikali N. Dengan demikian, P aksen dikali T ditambah, nah tinggal diambil P kuadrat dikali kappa dikali N. Nah, inilah komponen tangensial dan inilah komponen normal dari percepatannya. Nanti adik-adik bisa juga ubah mencari bentuk lain dari komponen tangensial dan komponen normal dari percepatan dengan menggunakan apa-apa yang sudah kita peroleh pada pertemuan sebelumnya. Jadi, misalnya kita ingin mengubah untuk artinya itu P aksen. Ternyata P aksen itu tak lain adalah P didotkan dengan A dibagi P dalam bentuk R, bisa kita tuliskan R aksen cross R double aksen ya, ini dot ya. Per R aksen. Nah, kemudian A tangensial kita ketahui bahwa
kuadrat dikali kurvatur, di mana kurvatur kemarin kita dapatkan R cross R aksen R per bawah aksen dibagi R aksen pangkat 3. Nah, dikali R aksen kuadrat. Coret, sehingga dapatlah R aksen cross R double aksen dibagi R aksen. Jadi kita peroleh tangan sialnya ada, ini normal ya. Tangan sialnya adalah R dot R aksen, sedangkan A normalnya adalah R aksen cross R double aksen dibagi dengan R aksen. Oke, jadi demikian adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bahas satu contoh ya. Jadi satu contoh, jadi mencari komponen normal dan tangen sial dari percepatan sebuah benda yang bergerak dengan vektor posisi, yaitu ya bergerak dengan lintasan berupa helix ya. R T kuadrat T pangkat 3. Ya, bisa kita lihat R aksennya adalah 2T 3T kuadrat. Ya, double aksennya adalah T6. Oke, 2. Ya, double aksennya adalah 2. Oke, berarti untuk mencari tangensial, berarti tinggal didotkan. Didotkan hasilnya adalah 4 8T ditambah 18T pangkat 3 dibagi akar dari 4 ditambah 9 T pangkat 4. Nah, AN-nya bisa dari cari, ya, tinggal di cross-kan ya. R aksen cross R double aksen. Oke. Jadi adik-adik seperti itu aplikasi dari gerak di ruang dalam konteks gaya atau hukum 2 Newton, dan nanti kita bisa juga menganalisisnya untuk mencari komponen normal dan tangensial dari percepatan ini. Nah, dari sajian tadi bisa kita lihat bahwa percepatan itu berada pada bidang osculating ya, dengan arah yang sangat bergantung pada nilai dari tangensial dan komponen normalnya. Oke, sekian untuk video pembelajaran di pertemuan 4 ini. Nanti untuk hukum Kepler adik-adik bisa pelajari sendiri ya. Jadi adik-adik coba tunjukkan bagaimana menentukan atau menunjukkan bahwa lintasan dari gerak planet mengelilingi matahari, khususnya bumi, itu berupa elips ya. Ya, berarti adik-adik mencari fungsi vektor dari posisinya, kemudian menunjukkan bahwa lintasan itu berupa elips. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Selamat siang.